Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Harahap. Di sini saya akan menceritakan biografi singkat seorang wirausahawan yang berhasil membangun Tokopedia, yaitu William Tanuwijaya. Kepribadian dalam tindakan menganalisis tokoh publik melalui lensa teoretis. William Tanuwijaya. Cerita singkat William Tanuwijaya. William Tanuwijaya lahir di Pematang Siantar pada 11 November 1981. Sejak kecil, ia dididik untuk menghargai pendidikan meskipun kondisi ekonomi keluarga sederhana. Ia merantau ke Jakarta untuk kuliah di Universitas Bina Nusantara. Saat ayahnya sakit di tahun kedua kuliah, William bekerja sebagai operator warnet malam, yang juga menumbuhkan minatnya pada dunia internet. Perjalanan membangun Tokopedia penuh tantangan. Selama hampir 2 tahun, William berjuang mencari investor dan mengalami banyak penolakan karena rendahnya kepercayaan terhadap bisnis internet di Indonesia. Di tengah tekanan ekonomi dan penyakit kanker ayahnya, William tetap teguh pada visinya. Setelah lulus pada tahun 2003, ia bercita-cita bekerja di perusahaan teknologi global. Ia memulai karir di perusahaan teknologi lokal sebelum menjabat IT and Business Development Manager di Indocom Mediatama pada 2006. Ide mendirikan Tokopedia muncul pada 2007 bersama Leontinus Alpha Edition. Pada tahun 2009, Tokopedia resmi diluncurkan setelah mendapatkan dukungan investor. Sejak saat itu, William mengajak talenta-talenta muda dari berbagai universitas terkemuka untuk bergabung dan membangun Tokopedia menjadi salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia. Nah, analisis kepribadian William Tanuwijaya. Lensa psikoanalisis Freud. Teori psikoanalisis Freud mengemukakan bahwa kepribadian terbentuk dari dinamika antara ID, dorongan naluriah, ego, penengah realitas, dan superego, nilai moral. Dalam kasus William Tanuwijaya, interaksi ketiga komponen ini sangat terlihat. Saat harus bekerja malam di warnet dan membiayai kuliah karena ayahnya sakit, ID mendorong kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Ego menyeimbangkan tuntutan ini dengan kenyataan sebagai mahasiswa. Superego yang terbentuk dari nilai-nilai keluarga menuntut tanggung jawab terhadap keluarga, menjadikannya tulang punggung. Tekanan internal ini memicu mekanisme pertahanan diri, seperti rasionalisasi, keputusan untuk bertahan dalam kesulitan, dan sublimasi, yaitu mengalihkan tekanan menjadi dorongan untuk menciptakan sesuatu yang lebih besar, yaitu Tokopedia. Vonis kanker ayahnya juga dapat dilihat sebagai pemicu yang memperkuat peran superego, mendorongnya menjadi pemimpin startup besar yang berhasil meyakinkan investor setelah berkali-kali ditolak. Analisis kepribadian William Tanuwijaya. Lensa Big Five Personality menjelaskan kepribadian melalui 5 dimensi. Yang pertama yaitu openness to experience, conscientiousness, extraversion, agreeableness, dan neuroticism. William Tanuwijaya menunjukkan 3 trait utama secara kuat dalam perjalanannya. Yang pertama yaitu openness to experience. Keberanian merintis Tokopedia pada tahun 2007 saat industri digital belum mendapat kepercayaan. Pilihannya terjun ke dunia startup dan keyakinannya terhadap masa depan e-commerce mencerminkan kreativitas, imajinasi, dan keberanian menghadapi hal baru. Conscientiousness. Perjuangannya yang konsisten mencari investor selama hampir 2 tahun meskipun menghadapi banyak penolakan. Ini menunjukkan perencanaan matang, kerja keras, dan rasa tanggung jawab tinggi yang esensial bagi wirausaha sukses. Yang ketiga yaitu low neuroticism, kemampuan tetap tenang, rasional, dan fokus di tengah tekanan berat, seperti kondisi ekonomi keluarga dan penyakit ayahnya. Kemampuan mengelola emosi dengan stabil dalam situasi kritis ini menjadi kekuatan mental penopang keberhasilan. Kekuatan dan keterbatasan teori psikoanalisis Freud. Kekuatannya yaitu menggali konflik bawah sadar, motivasi tersembunyi, dan pengaruh masa kecil, berguna untuk studi karakter mendalam,
Keterbatasannya adalah bersifat deterministik, terlalu menekankan masa lalu, sulit diuji secara empiris, dan kurang validasi ilmiah. Konsep abstrak seperti ID, ego, superego sulit diukur, lebih subjektif. Big Five personality traits, kekuatannya adalah kerangka pengukuran kepribadian yang kuat, stabil, dan dapat diukur dengan reliabilitas tinggi melalui instrumen kuantitatif. Efektif untuk perbandingan lintas individu dan budaya, mudah diaplikasikan dalam berbagai konteks. Sedangkan keterbatasannya adalah kurang menjelaskan motivasi internal mendalam, konflik psikologis, atau perubahan dinamis akibat pengalaman traumatis. Tidak membahas mengapa seseorang memiliki kecenderungan tertentu atau konflik batin yang kompleks. Kedua teori memiliki kekuatan dalam ranah yang berbeda. Psikoanalisis kuat dalam kedalaman pemahaman, sedangkan Big Five unggul dalam keluasan pengukuran dan aplikabilitas empiris. Integrasi keduanya dapat memberikan pemahaman komprehensif. Teori yang lebih cocok untuk William Tanuwijaya berdasarkan analisis teori Big Five personality traits adalah yang paling cocok untuk menjelaskan kepribadian William Tanuwijaya secara menyeluruh dan relevan dengan konteks kehidupan nyata. Openness to experience, conscientiousness, dan rendahnya neuroticism pada dirinya merupakan kombinasi kepribadian yang sangat mendukung kesuksesan dalam berwirausaha. Sementara psikoanalisis Freud lebih cocok untuk konteks terapi atau analisis kepribadian yang mendalam, karena konsepnya abstrak dan subjektif. Teori Big Five unggul karena memberikan pemahaman yang konkret, terukur, dan dapat diuji secara ilmiah terhadap kepribadian seseorang. Ini tidak hanya menggambarkan siapa William Tanuwijaya sebagai pribadi, tetapi juga bagaimana trait kepribadiannya memengaruhi gaya kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan kesuksesan dalam membangun bisnis teknologi. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.